Shalom, selamat siang anak-anakku, siswa PAK kelas 7 di SMP 2 Kota Baru. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pada siang hari ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam pembelajaran agama Kristen. Meskipun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tapi kita laksanakan secara daring. Tapi tentu saja hal itu tidak akan mengurangi semangat kalian untuk tetap belajar dengan kesungguhan hati. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita satu di dalam doa. Bapa di surga, saat ini kami akan memulai pembelajaran agama di kelas 7 SMP 2 Kota Baru, di mana anak-anakmu sudah mempersiapkan diri untuk pembelajaran hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkati sehingga jalannya pembelajaran hari ini boleh berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir di dalam penyertaan Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah anak-anakku, saat ini kita mau belajar untuk materi pertemuan pertama kita adalah indahnya mengampuni. Jadi tentang mengampuni, siapa yang pernah diampuni atau bahkan memberikan ampun. Ya, misalnya ada teman yang bersalah, kadang-kala kita sulit sekali untuk memaafkan karena rasa kesal, atau mungkin masih ada rasa dendam, ada rasa sakit hati. Nah, disinilah kita mau belajar tentang bahwa mengampuni itu begitu indahnya mengampuni. Nah, apa itu mengampuni? Jadi mengampuni itu adalah kesediaan memaafkan kesalahan orang lain dan tidak akan mengungkitnya kembali. Jadi kalau kita sudah bersedia untuk mengampuni, ya kita jangan ungkit-ungkit lagi kesalahan yang sudah terjadi sekian lama, kita ungkit lagi. Berarti kita belum bisa mengampuni dengan benar. Jadi kalau kita mengampuni dengan benar, kita sudah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Demikian juga kalau kita meminta ampun kepada orang lain pun juga sudah tidak mengingat-ingat lagi kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, belajar untuk mengampuni. Mengampuni itu tidak gampang anak-anakku. Kadang kita karena kekerasan hati kita, rasa kecewa kita, sakit hati kita sering sulit untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita atau sebaliknya. Nah, disinilah kita mau belajar mengampuni. Jadi belajar mengampuni itu bagaimana? Belajar untuk menjadi pribadi yang ikhlas, yang tulus, dan berbesar hati. Nah, jadi sini untuk bisa mengampuni orang lain dibutuhkan suatu hati yang benar-benar ikhlas, tulus, berbesar hati. Jadi sudah tidak ada lagi kesombongan yang bikin kita mengeraskan hati kita untuk tidak mengampuni orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Jadi kemampuan mengampuni itu akan membuat apa? Kita terbebas dari luka-luka, dari sakit hati, dari kekecewaan, benci dan amarah. Coba kalian lakukan itu. Kadang-kadang kita, aku gak mau mengampuni dia sudah menyakiti hati kita. Kalau kita mau mengampuni, maka rasa sakit hati kita itu akan hilang dari hati kita. Yang penting kita dibutuhkan keikhlasan, ketulusan, dan rasa berbesar hati. Kalian mungkin ingat doa Bapa kami ya tentang hal mengampuni, bahwa ampunilah, kita minta ampun kepada Tuhan seperti kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya kan seperti itu. Mungkin kalau kalian bisa ingat lagi tentang isi dalam doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kalian gak mau mengampuni orang lain, maka Tuhan juga gak akan mengampuni kesalahan kita. Nah, seperti itu ya. Nah, Allah itu adalah kasih. Nah, di sini dosa manusia itu berawal dari ketidaktaatan. Saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, jadi disitulah manusia pertama yaitu Adam dan Hawa sudah melanggar perintah Tuhan. Sehingga sejak saat itu manusia jatuh ke dalam dosa dan terputuslah hubungan antara Allah dengan
manusia. Nah, disinilah Allah tidak tinggal diam. Allah tidak akan membiarkan manusia terus hidup dalam dosa. Maka Allah memberikan anugerah, belas kasih kepada manusia yang sudah berdosa. Melalui apa? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sungguh luar biasa ya. Kita yang sudah berdosa, namun Allah mau menghampiri kita lewat Tuhan Yesus Kristus yang mau datang ke dunia untuk menebus dosa kita. Mengampuni menurut Alkitab Perjanjian Lama. Apa sih mengampuni? Konsep mengampuni dalam Perjanjian Lama itu tidak terlepas dari dosa manusia. Karena dosa dari pada saat Adam dan Hawa tadi ya, sehingga apa yang sudah dilakukan Adam dan Hawa akhirnya membuat hubungan manusia dengan Allah itu menjadi terputus. Kemudian dalam kondisi seperti itu manusia tidak bisa untuk mengembalikan hubungan dengan Allah dengan usaha mereka sendiri, tidak bisa. Sehingga manusia membutuhkan pengampunan agar hubungan manusia dengan Allah kembali dipulihkan. Nah, dalam Perjanjian Lama untuk mendapatkan pengampunan dari Allah yaitu dengan memberikan kurban persembahan, memberikan kurban persembahan bagi Allah. Itu dalam Perjanjian Lama. Nah, mengampuni menurut Perjanjian Lama. Sekarang menurut Perjanjian Baru. Apa itu mengampuni menurut Alkitab Perjanjian Baru? Jadi konsep pengampunan dalam Perjanjian Baru itu terletak dari anugerah Allah. Jadi kita diampuni bukan karena kebaikan kita, tapi itu semua karena anugerah Allah. Anugerah itu terjadi melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Jadi dengan pengorbanan Tuhan Yesus, maka manusia memperoleh keselamatan. Nah, dengan begitu kita sebagai manusia yang sudah diselamatkan, tentu kita tidak berdiam diri saja, tapi kita respon keselamatan Allah itu dengan mengucap syukur. Lewat apa? Lewat hidup kita, yaitu menjadi manusia-manusia baru, manusia yang sudah diampunin dosanya, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita boleh hidup baru. Jadi hidup yang jauh dari perbuatan dosa, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat berguna atau mungkin bermanfaat untuk semakin pertumbuhan iman kalian semua untuk menjadi anak-anak yang selalu hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, dan memberi diri yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Mungkin materi kita sampai di sini saja. Kita akan berjumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Nah, mungkin materi-materi bisa kalian catat atau bisa mungkin kalian bisa print atau terserah kalian. Yang penting kalian ada untuk catatan materinya. Nah, demikian materi hari ini. Apabila ada salah kata yang Ibu lakukan, Ibu mohon maaf. Baiklah, kita akan tutup pertemuan hari ini dengan doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap terima kasih di hadirat-Mu. Tuhan boleh menyertai jalannya pembelajaran agama hari ini dari awal hingga akhir, sehingga semuanya berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari saat ini boleh tertanam dan memberikan pengertian yang lebih baik bagi anak-anak-Mu siswa PAK kelas 7 di sini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.